beribadah kepada Tuhan? Ada sukacita di dalam hatimu? Kak Lina, siap beribadah kepada Tuhan? Siap. Ada sukacita Kak Lina? Ada. Iya, tentu. Yes, semangat. Kita akan beribadah, memulai ibadah ini. Adik-adik, mari kita ambil saat teduh. Amin. Adik-adik, Tuhan telah memberikan hari yang begitu cerah kepada kita. Kita akan memulai puji-pujian kita. Kita akan nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Ya kan Kak Dina? Ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik silakan berdiri. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya, bertambah-tambah indahnya. Mari kita berdoa. Ikuti dalam hati. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah memberikan hari yang indah, cuaca yang baik kepada kami, sehingga kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, agar pada saat kami memuji nama Tuhan, kami boleh memuji dengan sungguh-sungguh, dan hati Tuhan boleh disenangkan. Pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami juga mendengarkan dengan sikap yang baik, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Pada saat kami memberikan persembahan, kami memberikan dengan hati yang penuh keikhlasan, sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Ana, Oi, dosa itu apa sih? dosa. Dosa itu apa adik-adik? Dosa adalah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Contohnya apa Kak Dina? Mencuri, berbohong, menyontek. Lalu kurang ajar sama orang tua atau sama guru, nah, itu juga dosa. Apalagi suka ngomong kotor, itu juga dosa. Dan masih banyak hal-hal lain. Nah, adik-adik, kita tahu itu semua Tuhan tidak suka. Yuk kita nyanyi lagu DOSA. Itu dosa, Tuhan tak suka. Kita tetap berdiri. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa,
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Tuhan, bantu juga Kak Sui Santi yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa dan mengapa dosa harus dijauhi dan bagaimana caranya agar kita bisa lepas dari dosa. Tapi sebelum kita belajar bersama-sama, kakak ajak kita nonton satu video ini. Yuk adik-adik, kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan adik-adik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan
dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jawab perempuan itu, Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Gara-gara Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah, kita juga adik-adik sekarang harus menanggung dosa turunan. Tapi jangan khawatir adik-adik, Allah telah mengutus anaknya yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita semua. Menyelamatkan kita dari apa? Dari hukuman dosa yaitu maut ataupun kematian. Jadi adik-adik kita harus taat kepada perintah Tuhan. Misalnya nih Tuhan suruh kita jangan berbohong. Kita jangan berbohong ya adik-adik. Kita harus hidup jujur. Lalu misalnya lagi Tuhan suruh kita hormati papa dan mama. Kita harus hormati papa dan mama. Dengarkan apa yang papa mama katakan. Di dalam dunia ini adik-adik kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan ataupun dua jalan. Satu, jalan kita harus taat kepada perintah Tuhan atau yang biasa kita kenal dengan jalan orang benar. Satu, jalan taat kepada iblis atau yang biasa kita kenal dengan jalan orang fasik. Kita adik-adik harus memilih jalan orang benar, yaitu taat kepada Tuhan. Adik-adik, dosa itu pada awalnya memang kelihatan enak, tapi pada akhirnya membawa bencana. Jadi adik-adik, ketika kita taat kepada perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan, untuk kebaikan kita, bukan untuk Tuhan. Ingat ya adik-adik, taat kepada semua perintah Tuhan dan jauhi yang Tuhan larang. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis,
sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Adik-adik, ayat hafalannya agak panjang ya, tapi nggak apa-apa. Adik-adik pelan-pelan saja menghafalnya, kakak yakin adik-adik pasti bisa. Yuk kita kakak ulangi sekali lagi ayat hafalannya ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 yang berbunyi, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Adik-adik yang sudah hafal, kirim ayat hafalannya ke kakak ya. Hafal pelan-pelan saja. Adik-adik jangan khawatir, setiap kita menghafal firman Tuhan itu tidak rugi, pasti berguna untuk hidup kita. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti kakak dalam hati saja ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami telah belajar firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami untuk selalu taat kepada perintah-Mu. Dan tolong kami Tuhan, agar selalu menjauhi semua dosa. Tolong kami Tuhan untuk hidup dekat dengan-Mu dan selalu menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana dengan firman Tuhannya? Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu persembahan kami. Dan kami ingin menjadi orang-orang yang benar, hidup di jalan yang sempit, yang sesuai dengan firman Tuhan. Berkati Tuhan Kak Su yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan tolonglah kami semua agar kami selalu mengingat untuk tidak berbuat dosa, melakukan hal-hal yang sesuai yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Terimalah uang ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang harum. Kami berdoa Tuhan Kau memberkati papa mama yang bekerja, Tuhan pimpin hidup mereka, jaga dan pelihara mereka, jaga kesehatan mereka, dan juga kami dan kakak adik kami. Kiranya Tuhan Kau menolong dan menyertai, lindungilah kami sepanjang tahun ini. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Adik-adik, ibadah sudah mau berakhir ya Kak Inaya? Ya. Tak terasa ya. Adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Terima kasih Engkau terus menjaga, memelihara setiap kami. Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama Engkau. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan hari-hari ke depan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.